مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. سنة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن إسحاق المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وأصوله وفروعه أن الله يولي درجته في الجنة كثير مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqra ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Muttaqin atas segenap limpah nikmat dan karunia-Nya, dan tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahullah min tarjamati Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Sang pengarang kitab yaitu Al-Imam Dimyati, beliau membahas di hadis yang ke-11 tentang biografi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan mengatakan, saya hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Nabi, beliau bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nisa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Maksud hasan sahih di sini, sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian lainnya mengatakan hadis ini sahih. Sebelum kita membahas biografi Sayyidina Hasan bin Ali ibn Abi Thalib, maka kita kenali dulu orang tua daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini adalah cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran jika disebutkan Ahlul Bait, maka jumhur para ulama ahli tafsir menyebutkan 5 nama. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang kedua putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga Imam Ali. Yang keempat Imam Hasan. Yang kelima Al-Imam Husain. Itu yang Allah sebutkan, innama yuridullah liyudhiba ankum rizza ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Kita kenali orang tuanya. Ini manusia-manusia yang kelak nanti di yaumil qiyamah memiliki derajat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zahairul Uqba fi Manaqibi Dzawil Qurba disebutkan, kalau berbicara kakeknya Sayyidina Hasan, semua orang sudah tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau dijelaskan perlu waktu yang cukup panjang. Tapi kita berbicara anak dari Nabi SAW juga Allah Ta'ala berikan kemuliaan karena bernisbat kepada ayah beliau, yaitu Rasulullah SAW. Dalam kitab Zahairul Uqba fi Manaqibi Dzawil Qurba diceritakan, sebelum Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam dilahirkan ke dunia ini, itu Nabi SAW ketika itu berada di Makkatul Mukarramah. Setiap hari malaikat Jibril membawakan makanan dari surga. Nabi SAW dengan istri beliau Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid alaihassalam, setiap hari mereka makan makanan surga, dan makanan itu dibawa oleh pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan, Nabi makanannya makanan surga. Istri beliau Sayyidatuna Khadijah makan juga makanan surga. Maka terlahirlah daripada makanan surga itu putri tercinta Nabi SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Kasus seperti ini terjadi bukan hanya kepada Nabi SAW, yaitu diantarkan makanan surga. Bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun demikian, sering dibawa oleh malaikat makanan surga kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf oleh Al-Imam Zumkhusiri, satu saat Rasul SAW beliau mampir ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Sampai di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, ternyata Nabi meminta makanan. Wahai putriku, apakah ada makanan di rumah? Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada waktu itu tidak memiliki makanan. Lantas beliau keluar, ada pintu belakang rumah. Sayyidah Fatimah keluar dari pintu belakang, tiba-tiba muncul sosok lelaki berpakaian putih, berwajah bercahaya, membawa nampan yang berisikan makanan surga. Diserahkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini serahkan dan berikan kepada ayahmu Rasulullah SAW. Ternyata itu malaikat. Maka makanan tersebut dihidangkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Fatimah, ini makanan dari mana?" Karena nampaknya ini bukan dari dunia, ini pasti dari surga. Maka beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Ini rizki yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai tanpa ada perhitungan. Maka Nabi pun menyadari bahwa ini makanan kiriman dari surga yang Allah kirimkan melalui malaikat untuk dihidangkan kepada Sayyidul Mursalin Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sering berinteraksi dengan malaikat, sudah sering Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena dari rumah mereka itulah keluar itu ilmu-ilmu. Berbicara ilmu tasawuf, di mana ilmu tersebut mengangkat manusia ke derajat al-muqarrabun,
derajat para aulia, para solihin, pasti mereka mendalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sumbernya dari rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ahli hadis di Maroko namanya Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghomari. Di situ beliau menjelaskan sanad-sanad ilmu tasawuf, mulai daripada Al-Imam Shibli. Imam Shibli mendapatkan dari gurunya namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid mendapatkan dari gurunya Al-Imam As-Sari As-Sakati. Al-Imam Sari As-Sakati mendapatkan dari gurunya yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi mendapatkan ilmu ini dari gurunya yaitu Al-Imam Ali Ridha. Al-Imam Ali Ridha mendapatkan ilmu tasawuf ini dari gurunya serta ayahnya Al-Imam Musa Al-Kazim. Imam Musa Al-Kazim mendapatkan ilmu ini dari ayahnya yaitu Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Husain. Al-Imam Husain mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya, seluruh ilmu sumbernya di rumah tersebut, di rumah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berdoa mengatakan, wahai putriku, alhamdulillahilladzi ja'alaki mithla sayyidah nisa'i bani Israel. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dirimu sama seperti pemimpin wanita Bani Israel. Yang dimaksud adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria datang di tempat ibadahnya beliau. Pintu terkunci dari luar, tapi tiap kali Nabi Zakaria mengantarkan makanan, ternyata di dalam tempat ibadahnya Sayyidah Maryam sudah penuh dengan makanan dan buah-buahan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat, Sayyidah Maryam menjawab, indallah, di sisi Allah, min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah jika memberikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrabah wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah. Huwa min indillah. Ini rizki dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini Allah abadikan. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ditemukan ada makanan, ada buah-buahan. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Maryam, dari mana kau dapat ini makanan dan buah-buahan? Maka Sayyidah Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Allah yang berikan. Sesungguhnya Allah jika memberikan rizki kepada hamba yang Allah cintai tanpa ada perhitungan. Jadi dari sisi makanan diantar dari surga. Hidup di dunia tapi sudah makan makanan surga. Itulah Nabi Muhammad dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam dilahirkan ke dunia, usia Nabi pada waktu itu 35 tahun. Usia 35 tahun. Lahirlah sosok anak Nabi yang suci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ke rumah. Beliau berbahagia, ternyata sudah disambut oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dari anakmu ini nanti lahir anak keturunanmu. Innaha nasamatun tahiratun maimun. Ini adalah ruh tahiratun yang suci, maimunah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan anakmu nama Fatimah. Jadi namanya Sayyidah Fatimah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha pernah ditanya, wahai Imam Ali, kenapa Sayyidah Fatimah dinamakan Fatimah? Maka beliau mengatakan,
innama summiyat Fatimatu Fatimah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala fatamaha 'anil nar. Dinamakan Fatimah adalah Fatimah yang memiliki arti terputus karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan beliau dari api neraka. Itu baru lahir sudah terputus dari api neraka. Satu riwayat mengatakan li'anna Allah ta'ala fatamaha wa muhibbaha 'anil nar. Dinamakan beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam karena sesungguhnya Allah memutuskan diri beliau dari api neraka dan juga para pecinta beliau dari api neraka. Jadi orang yang mencintai mereka insyaallah dikumpulkan bersama mereka. Dan di yaumil qiyamah tidak ada pangkat yang paling tertinggi seperti pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pangkatnya ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Karena Nabi yang menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah meninggal 405 Hijriah di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi katakan, wahai Anas, saya dan lelaki yang tidur yaitu Imam Ali, wahadani dan kedua anak ini yaitu Al-Hasan wal Husain dan ibu mereka berdua Sayyidah Fatimah Zahra, nanti di hari kiamat kami semua berada di dalam satu rumah istimewa di yaumil kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang yang mencintai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melahirkan Sayyidina Hasan pada tanggal 15 Ramadan di tahun 3 Hijriah. Sayyidina Hasan terlahir daripada sosok ibunda yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ayah beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada satu pernyataan yang dikutip dari para muwarrikhun, para historian, para ahli sejarah Islam. Ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra sudah tumbuh dewasa, sudah tiba saatnya untuk dinikahi. Banyak dari kalangan sahabat Nabi datang melamar, tapi Nabi tidak menjawab karena menanti perintah Allah, menunggu perintah Allah dengan siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra dinikahkan. Maka di saat itu disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nazala Jibril, malaikat Jibril turun ke dunia, langsung perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah amaraka an tuzawwiza Fatimah min Ali. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan engkau menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ini wahyu perintah Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Imam Ali datang, ya Ali, innallaha amarani, wahai Ali, Allah Ta'ala memerintahkan diriku an uzawwizaka, untuk aku nikahkan dirimu dengan putriku Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Al-Imam Ibnu Al-Hadid, Ibnu Abil Hadid, beliau mengatakan sebelum dinikahkan di dunia, Al-Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sudah dinikahkan di langit, disaksikan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu diturunkan dan dinikahkan di alam dunia. Kenapa ini luar biasa? Dan kenapa tidak bisa manusia lainnya menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Sehingga para muhaddisun mengatakan, seandainya Allah tidak menciptakan Imam Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada satupun manusia yang bisa sanggup menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Allah ciptakan Imam Ali memang khusus untuk dipilih bersanding dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mereka diciptakan berbeda dengan penciptaan manusia biasa.
Manusia biasa minat turab, Adam minat turab. Nabi Adam dari tanah, tapi Nabi Muhammad dari cahaya. Imam Ali diciptakan dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra diciptakan dari potongan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh muhaddits kabir, seorang ahli hadis besar yang menghafal hadis hingga mencapai 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah, di dalam kitab Musnad Ahmad dan dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dengarkan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ana wa Aliyun nura baina yadaillah." Dulu saya dan Ali, itu Imam Ali bin Abi Thalib, adalah satu cahaya yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum qabla an yakhluqa Adam bi 14 alf amin, 14.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 14.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahayanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Falamma khalaqa Adam, tatkala Allah telah menciptakan Nabi Adam, qassama dzalika nurain. Allah Ta'ala membagi satu cahaya tersebut menjadi 2 bagian cahaya. Fajuz'un ana wa juz'un Ali. Maka satu bagian cahaya itu adalah saya, dan bagian cahaya yang kedua adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka cahaya dengan cahaya bersanding. Imam Ali diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, Nabi mengatakan, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah potongan darah dagingku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersanding kedua-duanya. Ini pemimpin seluruhnya. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat. Kalau berbicara pemimpin disebutkan Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah nyatakan ketika mengutus Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, pergi temui Imam Ali." Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ba'athani Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Ali." Nabi mengutus diriku untuk berjumpa dengan Imam Ali. Kemudian Nabi menitipkan pesan, "Wahai Ibnu Abbas, kalau sudah berjumpa dengan Imam Ali bin Abi Thalib, sampaikan kepada beliau." Apa itu? "Anta sayyidun fid dunya wa anta sayyidun fil akhirah." Engkau adalah pemimpin di dunia dan engkau adalah pemimpin di akhirat. Ma fata ila Ali, la fata ila Ali wa la sayfa ila Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Dzulfiqar. Rasulullah SAW disampaikan, "Wahai Imam Ali, Nabi mengatakan engkau adalah pemimpin di dunia dan engkau adalah pemimpin di akhirat. Faman ahabbaka faqad ahabbani." Siapa yang cinta kepadamu, pasti dia cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang mencintai Imam Ali pasti mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya yang tidak suka, pasti dia tidak akan mendapatkan cintanya Nabi, sebaliknya mendapatkan kemurkaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang katakan, "Faman ahabbaka faqad ahabbani." Siapa yang mencintai dirimu, pasti dia cinta kepadaku. "Habibuka habibullah
Orang yang engkau cinta, maka dia pasti menjadi kekasihnya Allah. Wa aduka aduwi, dan orang yang menjadi musuhmu, dia menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menjadi musuh Nabi Muhammad, maka dia menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wailun liman abghadak, celaka bagi orang yang membencimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman bin Abi Bakar dalam kitabnya Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, beliau mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ali, la yuhibbuk illa al-mu'min wa la yubghiduk illa munafiq." Wahai Ali, tidaklah orang yang mencintai dirimu pasti dia itu orang beriman, tapi kalau ada yang membenci dirimu pasti dia orang munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini ayahnya Imam Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Imam Husain, beliau pernah membuat syair, dan syair ini sampai hari ini masih tertulis di kuburannya Imam Husain yang ada di Mesir. Imam Husain punya syair, beliau katakan, "Ana zu khairin wa ibnu khairain, man lahu jaddun ka jaddi Mustafa Ahmad Mukhtari nur zulmatain, man lahu ummun ka ummi Fatimah bid'atal Mukhtari ummul hasanain, man lahu akhun syakikun kal hasani tayyibil akhlaqi mabsutil yadain, man lahu ukhtun ka ukhti Zainaba bid'ataz Zahra'i bushra kulli ain, man lahu ibnun ka ibni Taqin tahirin Ali Zainal Abidain, man lahu mithlu Abi Haidara batalal abtala fi yaumi Hunain, abadallaha gulaman nashi'an wa Quraisun ya'budunal wasanain, ya'buduna Latta wal Uzza ma'an, wa Aliyun qama nahwa qiblatain, khiratullah minal khalqi abi ba'da jaddi, fa ana ibnu khairain, fa abi syamsun wa ummi qamarun wa anal kaukabu baina nirain. Beliau katakan dengan syair yang indah. Ini syairnya Imam Husain, biar tahu pangkat daripada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pangkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya orang yang membawa kebaikan dan putra dari dua manusia terbaik, Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Siapa orang yang memiliki kakek seperti kakekku, kakekku manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya dari dua kegelapan. Siapa orang yang memiliki ibu seperti ibuku, potongan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu daripada Al-Hasan wal Husain. Siapa orang yang memiliki saudara seperti saudaraku, yaitu Imam Hasan, yang memiliki akhlak yang baik dan sangat dermawan. Siapa orang yang memiliki saudari wanita seperti Zainab, ia adalah potongan darah dagingnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, penyejuk mata hati. Siapa orang yang dia memiliki ayah seperti ayahku, seorang singa pemberani yang mengalahkan para jagoan di perang Hunain, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ayahku menyembah kepada Allah di saat orang-orang Quraisy dan seluruh manusia menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada Latta dan Uzza, sedangkan ayahku berdiri salat menghadap kepada dua kiblat. Manusia pilihan Allah adalah ayahku setelah kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah putra dari dua manusia terbaik. Fa abi syamsun wa ummi qamarun, bapakku matahari, ibuku rembulan, wa anal kaukabu bana nirain, dan saya adalah bintang baina nirain, di antara dua cahaya tersebut, kata Imam Husain. Itu luar biasa, syairnya indah, tertulis sampai hari ini di kuburan makamnya Al-Imam Husain yang ada di Mesir. Kemudian ibu beliau tadi, Imam Ali ayahnya beliau, ibunya beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, terlahir dari makanan surga.
Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, mengatakan mereka ini seluruhnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, diciptakan dari cahaya-cahaya Allah sehingga tidak pernah nampak aurat, sehingga dikatakan mereka punya tubuh itu kalau dibukakan bajunya aurat tidak bisa terlihat karena ada sinaran cahaya yang keluar dari tubuh mereka. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan kalau sengaja melihat mata buta. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, Al-Imam Alusi Al-Baghdadi rahimahumullah mengatakan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih anak-anak, kemudian Sayyidina Abu Thalib mau mengganti pakaiannya Nabi. Nabi mengatakan, "La ammi, jangan pamanku, jangan kau buka bajuku." Kemudian di saat dibuka bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memunculkan sinar cahaya yang begitu terang sehingga Sayyidina Abu Thalib tidak mampu melihat tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu kecil. Jadi luar biasa. Ini bukan sembarangan makhluk. Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Imam Busiri mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna fisik dan akhlaknya. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi kekasihnya. Sungguh beliau tersucikan dari segala kekurangan dan seluruh keindahan terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi katakan Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Kalau mau ditanya siapa pemimpin wanita ahli surga, maka jawabannya telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah. Makanya di dalam beberapa hadis itu mengatakan beliau tidak pernah menstruasi, tidak pernah haid. Hadisnya banyak, jumlahnya banyak. Bukan hanya derajatnya lemah, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi jumlahnya banyak. Tidak pernah haid. Kenapa? Karena berasal dari makanan surga, berasal dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sangat mencintai ibadahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Maka dikatakan dengan gelar Az-Zahra. Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain yang lahir tahun 83 Hijriah, meninggal 148 Hijriah, beliau mengatakan makna Az-Zahra artinya cahaya. Di saat beliau qamat min mihrabiha, berdiri di tempat solatnya, di saat itu muncul cahaya dari diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra sampai ke langit. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit bisa melihat cahaya tersebut yang ada di bumi, sebagaimana manusia bisa melihat cahaya bintang yang ada di langit. Namanya Az-Zahra. Itu ibunda daripada Al-Imam Hasan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Kemudian lahirlah dua anak. Yang pertama Sayyidina Hasan di tahun 3 Hijriah di tanggal 15 Ramadan. Kemudian di 4 Hijriah lahir adik beliau Al-Imam Husain di bulan Sya'ban. Ternyata mereka berdua sosok pemuda yang mulia. Belum tumbuh dewasa, Nabi memberikan kabar gembira. Masih anak-anak, Nabi sudah memberikan kabar. Apa kabarnya? Sayyidah Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan wal Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Pemimpin pemuda ahli surga. Ini kemuliaan sulit diraih. Kalau seperti ini sulit diraih oleh siapapun. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Muhammadun akhi
wa sihri wa Hamzatu sayyidu suhada'il ammi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saudaraku, sepupu, wa sihri dan mertuaku. Wa Hamzah sayyidu syuhada'i ammi. Hamzah pemimpin para syuhada yang syahid di perang Uhud. Nabi katakan Hamzah sayyidu syuhada'i yaumal qiyamah. Hamzah adalah pemimpin para syuhada di hari kiamat. Kata Imam Ali, Hamzah itu adalah pamanku. Wa Ja'far alladhi yudhi wa yumzi yatiru ma'al malaikati ibna ummi. Ja'far yang terbang di pagi hari, di sore hari di dalam surga dengan dua sayapnya bersama malaikat adalah saudara kandungku. Wa bintu Muhammad sakani wa ursi manutu lahmuha bidami wa lahmi. Putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketenanganku dan istriku tercinta, bercampur darah dagingku dengan darah dan dagingnya. Wasibta Ahmada ibnaya minha. Kedua cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Hasan wal Husain, adalah anakku yang berasal daripada wanita terbaik sealam jagat, Sayyidah Fatimah Zahra. Fa ayyu lakum sahmun kasahmi. Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemuliaan seperti kemuliaanku, kata Imam Ali. Sabaqtukum ilal islami turra gulaman ma balagtu awana ilmi. Saya masuk Islam lebih dahulu dari seluruhnya, di saat usia saya belum menginjak usia dewasa, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ajarannya ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, mereka diberikan keistimewaan di yaumil qiyamah, dan mereka di bawah jaminannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Imam Hasan, di saat itu masih anak-anak, hadza ibni sayyid, ini anakku adalah sayyid, pemimpin. La'allallahu an yusliha biha baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Nanti pakai fi'il mudhari, itu hadis nubuwah. Nanti suatu saat nanti dua kaum muslimin, kelompok kaum muslimin bertikai, dengan berkat beliau didamaikan keduanya. Ini terjadi di zaman Muawiyah, di saat beliau menyerahkan kekuasaan khilafah hanya untuk menjaga jangan sampai tertumpahnya darah kaum muslimin. Al-Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yuridullah liyuthiba ankum rizza ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin, yuridullah, yang ingin bukan Nabi, yang ingin bukan ahlul bait, yang ingin Allah. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan kemuliaan, dan ini sudah terjadi sejak lama, kemuliaan ahlul bait Nabi, berarti dia tidak senang dengan keputusannya Allah, karena Allah yang ingin, bukan makhluk yang ingin. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah ingin, liyuthiba ankum rizza ahli baiti, menghilangkan dari diri kalian kotoran ahlul bait. Allah ingin. Ini makna disucikan mereka, dibersihkan mereka dari dosa-dosa, dari noda-noda sebelum meninggal dunia. Makna kedua, orang-orang yang bisa mengenal mereka, orang-orang yang bisa mencintai mereka adalah orang-orang yang bersih, yang suci. Karena yang kotor gak bisa Allah bersihkan. Hati yang kotor gak bisa dekat dengan mereka. Hati yang kotor gak bisa cinta dengan mereka. Hati yang kotor gak bisa ikut golongan mereka. Maka yang bersih-bersih saja yang bisa diikuti dengan kelompok mereka. Ahlul bait wa yutahhiruhum tathhira, dan Allah mensucikan dengan sesuci-sucinya. Maka luar biasa
Ini ayat ketika turun, itu Nabi memakai kisah semacam selendang. Kemudian Nabi memanggil, ya Ali, ya Fatimah, ya Al-Hasan, ya Al-Husain, ayo masuk ke dalam selendang. Ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril ingin ikut masuk ke dalam selendang tersebut. Jibril ikut dari dalam masuk. Kemudian ada istrinya Nabi ikut. Nabi bilang, ini khususiyah untuk ahlul bait. Karena Nabi katakan dalam hadis, Allahumma haula'i ahlal bait. Ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Ini disebutkan di dalam riwayat tersebut. Dan yang ada di dalam selendang tersebut sebenarnya ada 6. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Al-Imam Ali. Yang ketiga Sayyidah Fatimah. Yang keempat Al-Imam Hasan. Yang kelima Al-Imam Husain. Dan yang keenam adalah malaikat Jibril. Li khamsatun utfi bihim harul waba al-hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. 5 orang yang jika namanya disebut maka musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 nama mulia tersebut adalah Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Murtada, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, wa banahuma, dan kedua anaknya Al-Imam Hasan wal Husain, wa Fatimah, dan Fatimah ibunda dari Imam Hasan wal Husain. Ini syairnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i punya syair. Kemudian perintah mencintai mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu bahwa engkau tidak minta apa-apa terkecuali satu, agar mencintai kerabatku, keluargaku. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, "siapa kerabatmu yang wajib kami cintai mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ali wa Fatimah wa ibnahuma." Ali, Fatimah, dan kedua putranya, Al-Imam Hasan wal Imam Husain. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, itu menyebutkan Rasul bersabda, "Ahibbullah lima yaghlukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Rasulullah karena cinta kepada Allah, dan cintai keluargaku karena cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ya ahlal baitin nabi, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala, kafakum min 'azimi tha'ni annakum man lam yusalli alaikum la salatalah." Wahai ahlul bait Nabi, cinta kepada kalian wajib hukumnya karena sudah tertera di dalam Al-Qur'an yang Allah telah turunkan. Cukuplah daripada kemuliaan kalian jika ada orang solat tidak bersalawat kepada kalian, maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Imam Zumhusiri dalam kitab Al-Kasyaf, beliau membuat satu syair, "Faza kalbun bisuhbati ashabil kahfi, fa kaifa ashqa bihubbi alin nabi." Anjing ashabil kahfi masuk surga, selamat, berkumpul dengan orang-orang soleh di dalam surga karena sebab cinta kepada ashabul kahfi. Bagaimana mungkin orang bisa celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari beliau menggendong Sayyidina Hasan di pundaknya beliau, saking cintanya dengan cucu beliau. Beliau punya ekspresi cinta kepada Imam Hasan wal Husain luar biasa. Belum pernah terjadi sedang khutbah di atas mimbar, turun dari mimbar hanya untuk menyambut kedatangan Imam Hasan wal Husain. Nabi lakukan kemuliaan tersebut, penghormatan tersebut, ekspresi dari cinta Nabi yang Nabi tunjukkan di hadapan para sahabat. Betapa besarnya cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Hasan wal Imam Husain. Nabi turun dari mimbar di saat Nabi berkhutbah, menggendong Imam Hasan wal Husain. Nabi katakan, "Allahumma inni uhibbuh." Ya Allah,
saya sangat cinta kepada beliau, Al-Imam Hasan. Saya sangat cinta kepada Sayyidina Hasan. Fa'ahibbahu, maka ya Allah, cintailah dia. Cintailah Imam Hasan. Ada riwayat Imam Husain cemburu kepada Imam Hasan, karena tiap kali Nabi berjumpa dengan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi mencium mulutnya Imam Hasan. Tapi kalau berjumpa dengan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, Nabi mencium lehernya Imam Husain. Sehingga Imam Husain cemburu, lapor kepada ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Ya ummah, wahai ibu, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kakak Sayyidina Hasan dibanding saya. Saya cemburu, wahai ibu." Kata ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, "Kenapa engkau bisa berkata demikian, wahai Husain? Karena tiap kali bertemu dengan Sayyidina Hasan, kakakku, Nabi mencium mulutnya. Tapi kalau bertemu denganku, Nabi hanya mencium leherku. Saya pengen dicium. Mulut saya dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka hal ini dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Fatimah, "Ya Rasulullah, cucumu Sayyidina Husain cemburu kepada Sayyidina Hasan. Karena tiap kali engkau bertemu dengan Sayyidina Hasan, engkau mencium mulutnya. Tapi kalau Sayyidina Husain, engkau hanya mencium lehernya." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Beliau menangis. Beliau mengatakan, "Wahai putriku, demi Allah, kedua-duanya Al-Hasan wal-Husain raihanati, kedua-duanya adalah jantung hatiku," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa saya mencium mulut Sayyidina Hasan dan kenapa saya mencium lehernya Husain?" Kata Nabi, "Karena Sayyidina Hasan nanti suatu saat, pada waktunya nanti ketika dewasa, dia akan diracun oleh pengkhianat. Saking luar biasa racun tersebut, itu daging yang ada di tubuhnya keluar lewat dari mulutnya. Maka saya mencium bibirnya. Sayyidina Husain, saya mencium lehernya, karena nanti umatku satu saat akan memenggal lehernya. Maka saya mencium lehernya," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam kitab Tanbihul Muqtarrid, "Wailah, waihak, celaka orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain. Seandainya saya masuk ke dalam surganya Allah, tapi saya terlibat di dalam kejahatan tersebut, maka saya lebih memilih masuk ke dalam neraka dibanding masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saya malu nanti masuk ke dalam surga, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Nabi akan marah kepada saya, dan itu adalah azab yang paling terbesar bagi diri saya," kata Hasan Al-Basri. Jadi seperti itu, tanamkan kecintaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsarul mar'u ma'a man ahab." Seseorang dihimpun di hari kiamat dengan orang yang ia cinta. Dalam hatinya dipenuhi kecintaan kepada mereka, insyaallah kita dihimpun bersama mereka di yaumil qiyamah. Kita berkumpul bersama mereka di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'sumah wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahrumah. Allahumma nathih qulubana an ta'alluqi bimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa ala fumikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.